hari ini kita akan mencoba membantu Bapak dan Ibu guru kenali permasalahan pokok dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Sebelum itu, mungkin silakan ada volunteer atau relawan dari Bapak dan Ibu guru menyampaikan tugas pokoknya apa kira-kira, ya. Silakan. Dari Ibu, Bapak guru, monggo, silakan. Biar didengar oleh para coach-nya. Coach Gagas ya, silakan, Mas Gagas. Ya, boleh Pak. Kalau untuk mohon izin para coach semuanya, mohon izin untuk kegiatan pokok guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Beban kerja guru ada di antara lain sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran. 3. Menilai hasil pembelajaran. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Seperti itu, Coach. Mungkin saya ingin sampaikan dalam informasi ini bahwa sebenarnya kan metode pembelajaran saat ini sudah mulai agak berubah ya, Coach ya. Ini alhamdulillah ini ada Coach Titi yang kebetulan juga mungkin memahami masalah dunia pengajaran. Sebelum mengajar biasanya kan guru-guru itu punya yang namanya RPP. RPP itu apa? Coach, Bu Guru, Pak Guru. Sebelum ngajar biasa harus mengisi RPP kan ya? Rencana pembelajaran RPP itu. Ya, sekarang metodenya ini karena biasanya guru SD kelas 1, kelas 4, kelas 6 itu kan pasti berbeda ya pendekatannya ya, metode pengajarannya ya. Nanti coba itu juga silahkan bisa diangkat, bisa didiskusikan. Yang kedua bicara kompetensi. Bahwa seorang pengajar itu juga harus punya kompetensi tertentu yang dipersyaratkan ya. Kompetensi ini juga bisa diangkat jadi satu problem atau diidentifikasi apakah itu jadi masalah dalam pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu guru ya. Baik, untuk mempersingkat kami persilahkan salah satu volunteer Bapak dan Ibu guru atau sekarang Ibu guru deh yang sudah menyusun nih, mungkin Bu Desi ya, yang sudah kira-kira menemukan masalahnya, yang sudah didiskusikan oleh mentor, coba sampaikan biar nanti para coach bisa menggali lebih, membantu lebih dalam. Silakan ke Mbak Desi. Masih di mute, Mbak. Ya. Ya. Saya izin share screen. Ya, silakan. Tapi belum bisa, ini nggak bisa di share screen Pak. Cuma host aja Pak yang bisa share screen. Mas Gagas aja, lempar-lemparan aja Mas. Ya, kasih hostnya ke Mbak Desi. Silakan Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini hasil tugas saya, mungkin masih banyak yang kekurangan. Ini asinkronus 1, yaitu kita agenda 4, di mana mencari permasalahan di tugas dan fungsinya. Bisa dilihat profil lembaganya, yaitu ada visi misi dari Dinas Pendidikan, lalu nilai-nilai organisasi, setelah itu tugas organisasi. Nah, ini yang kolom 4, seperti yang tadi Pak Gagas sudah jelaskan bahwa ada uraian atau rincian tugas pegawai dan kegiatan, yaitu tugas pokok fungsi guru, sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, ada 5. Nah, dari identifikasi isu berdasarkan uraian tugas, saya telah
mengkomunikasikan dengan rekan sejawat saya, yaitu sesama guru PPKN. Di sini ada dua yang menjadi isunya. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, dan yang kedua, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Setelah diidentifikasi melalui kolom, yaitu uraian tugasnya, untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, hasil diskusi saya dengan rekan sejawat, yaitu yang paling utama, salah satunya, rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Di mana kalau PPKN ini sebenarnya, kalau dilihat dari Undang-Undang Permendikbud itu, salah satu tujuan PPKN secara khusus yaitu harus menciptakan siswa yang berpikir kritis. Nah, di sini ternyata di SMA 3, kemampuan berpikir kritis siswa itu masih rendah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, di mana menilai hasil pembelajaran ini bukan hanya terhadap nilai akademik, tetapi juga sikap dari peserta didik, yaitu afektif, di mana isu kedua yaitu rendahnya sikap demokratis peserta didik saat pembelajaran berlangsung di kelas 10. Sama seperti berpikir kritis, tujuan PPKN juga yang tercantum harus melahirkan siswa-siswa yang mempunyai sikap demokratis, seperti itu. Ini untuk hasil angketnya belum ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf karena masih disebar. Lalu yang ketiga, ini adalah isu terakhir yang saya komunikasikan dengan rekan sejawat, yaitu rendahnya kemampuan civic knowledge peserta didik, di mana dalam PPKN itu ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Nah, di sini saya mengambil civic knowledge ataupun pengetahuan kewarganegaraan, yaitu yang berhubungan dengan assessment of learning ataupun penilaian setelah pembelajaran, di mana hasil dari civic knowledge peserta didik ini masih rata-rata itu di bawah KKM, di mana KKM SMA Negeri 3 Jakarta itu sekitar 77 skornya. Itu saja. Lalu untuk menentukan isu prioritas di sini masih belum, Bapak Ibu masih belum, angketnya belum jadi, terus juga saya belum mengkomunikasikan secara formal kepada mentor saya, jadi baru hari Senin akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, tetapi di sini setelah saya komunikasikan dengan rekan sejawat, saya sih berharapnya, jadi ini harapan saya adalah yang diambil isunya yaitu tentang rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 10 IPS SMA Negeri 3 Jakarta semester genap tahun 2002. Tapi kalaupun nanti berubah, maka ya saya harus siap untuk mengganti ini. Untuk analisisnya ini kualitas isu prioritas, dari isu berpikir kritis, hasil angketnya belum jadi, terus juga untuk problematiknya ini sudah tercantum di dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014, di mana salah satu tujuan PPKN yaitu berpikir kritis. Lalu untuk kehalayakan atau isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kenapa berpikir kritis? Karena di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan pasal 26 ayat 3 bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, di mana berpikir kritis ini salah satunya termasuk kecakapan hidup gitu. Jadi berpikir kritis ini termasuk isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu kelayakannya gitu. Kenapa isu tentang berpikir kritis ini dianggap layak? Karena salah satunya dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya tadi sudah dijelaskan bahwa menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan salah satu komponen academic life skill yang merupakan bagian dari pendidikan kecakapan hidup, di mana di sini secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan juga kehidupannya. Terus juga dengan berpikir kritis, maka peserta didik bisa secara rasional, kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, ini diagram fishbone jika nanti isunya benar-benar dipilih oleh mentor saya. Yang pertama, ada mesin di mana minimnya penggunaan media sebagai sumber pembelajaran, lalu metodenya yaitu dominasi metode masih menggunakan konvensional ataupun teacher center, yaitu metode ceramah. Lalu untuk man-nya atau pelakunya di sini peserta didik masih minim untuk merangsang dirinya untuk belajar
berlatih berpikir kritis. Lalu untuk materialnya, yaitu terbatasnya penggunaan bahan ajar ataupun kurang tereksplorasinya bahan ajar yang membuat mereka terlatih untuk berpikir kritis. Lalu measurement-nya atau lingkungannya, measurement itu kan pengukuran ya, di mana pendidik itu belum memberikan indikator penilaian bagaimana sih cara berpikir kritis. Jadi siswa pun masih bingung sebenarnya apakah jawaban-jawaban saya saat belajar ini sudah termasuk kritis atau belum. Nah, ini jadi dari saya pun pendidik jarang memberikan indikator penilaian tersebut sehingga anak belum bisa mengukur kemampuan berpikir kritis mereka sendiri. Lalu dari environment ataupun lingkungannya, lingkungan kelasnya itu pasif gitu. Jadi mereka tidak terangsang ataupun tidak punya semangat untuk terpacu berpikir kritis. Seperti itu untuk fishbone diagramnya. Lalu kalau penjelasan terperinci dari faktor-faktor penyebab masalah peran dan kedudukan PNS, yang pertama terlalu berorientasi terhadap target penyelesaian materi pembelajaran. Jadi kan kemarin itu masih peralihan ya dari PJJ ke PTM, di mana banyak anak-anak yang masih tumbang karena sakit gitu. Jadi terlalu berorientasi terhadap target penyelesaian materi pelajaran. Jadi isinya, performanya itu anak tidak terlalu digali karena yang dibahas itu malah targetnya bagaimana bisa selesai nih KD 3.1, 3.2 misalnya selama 4 minggu, selama 6 minggu gitu. Jadi esensinya masih kurang. Lalu metode media ataupun izin Bu Guru, Bu Desi. Ya, Pak. Ya. Sementara cukup situ dulu ya. Ya, Oke. Ini saya mau sampaikan bagaimana metode coaching menggali apa yang sudah coba dituangkan Bu Desi dalam tulisan ya, Mbak Desi ya. Ya. Oke, coba dikembalikan lagi. Itunya nggak apa-apa, sementara ditutup ininya, share screen-nya. Bapak Ibu guru yang terhormat dan para coach. Jadi tadi saya kata Bu Desi lah ya, Bu Guru ya, tadi sudah menemukan 3 isu ya, yang saya tangkap ya. Tadi rendahnya kemampuan daya kritis siswa, betul ya? Betul, Coach. Terus yang kedua rendahnya civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan ya. Iya, betul ya. Yang ketiga saya tadi lupa, tercatat kelewat tadi ya. Tapi di 3 itu ya, dari 3 itu Bu Guru Desi menentukan pilihan pada akan menulis mengangkat rendahnya kemampuan daya kritis siswa. Betul gitu ya? Iya, jika memang hasilnya angkatnya seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, mengapa menurut Coach Desi itu penting untuk diangkat, dijadikan temanya? Alasan saya yang pertama tadi sesuai dengan Permendikbud nomor 59 tahun 2014, di mana tujuan khusus dari pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan peserta didik yang berpikir kritis. Itu yang pertama, Coach. Ya. Nah, lalu yang kedua, tadi juga di dalam, saya lupa. Tadi di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, di mana sebenarnya pendidikan, di mana berpikir kritis merupakan salah satu pendidikan kecakapan hidup ataupun life skill, di mana life skill ini kan hal yang sangat penting untuk untuk kita dalam kehidupan itu menentukan suatu pilihan gitu, suatu keputusan itu. Jadi menurut saya berpikir kritis ini salah satu hal yang lebih penting dibandingkan sikap demokratis ataupun pengetahuan kewarganegaraan, karena dengan berpikir kritis sebenarnya nanti akan melahirkan sikap-sikap yang juga baik gitu outputnya. Jadi berpikir itu menurut saya hal yang paling utama untuk diangkat. Itu salah satunya, Coach. Kalau menurut Bu Desi, berpikir kritis itu seperti apa sih? Berpikir kritis itu bisa menguraikan secara rasional suatu keputusan yang akan diambil, Coach. Salah satu hal umumnya seperti itu. Secara rasional, oke. Keputusan yang secara rasional itu bisa nggak dicontohkan seperti apa? Keputusan yang secara rasional itu keputusan yang bisa dipertimbangkan berdasarkan keadaan, mungkin, Coach. Oke. Jadi indikatornya harus jelas ya. Ya, baik. Sebenarnya itu apa? Oke, lanjut. Apa ya? Saya tanya, apa yang menyebabkan rendahnya
kemampuan berpikir kritis pada siswa itu, Ya, siswa SMA tadi. ya. Ini untuk data saya selama saya mengajar ya, Coach. Itu yang saya lihat kalau saya bertanya kepada anak secara mendalam, anak itu masih bingung gitu akan jawaban-jawaban mereka. Misalnya saya bertanya, mohon maaf, apa alasan di Indonesia ini tidak diperbolehkan menganut ateis misalnya. Mereka hanya jawab karena sesuai dengan sila pertama, nilai ketuhanan. Hanya itu saja, Coach. Jadi tidak dijelaskan secara panjang lebar gitu. Itu berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan saat pembelajaran sama saat ada uraian-uraian tugas. Itu salah satunya, Coach, yang membuat saya menjadi berpikir bahwa mereka belum menemukan bagaimana caranya untuk berpikir kritis. Itu salah satu yang temuan utamanya, Coach, dari pelajaran sehari-hari. Ya. Menurut Mbak Desi, kemampuan daya kritis siswa kurang itu dalam menjawab, ya, itu disebabkan karena apa? Banyak faktor. Yang pertama tadi sesuai dengan uraian saya ya, Coach. Kalau dari metodenya, jadi metode yang saya gunakan itu karena masih PJJ ya, PJJ 50%, waktu itu 50% di rumah, 50% di sekolah, jadi agak kesusahan bagaimana saya untuk melaksanakan metode yang kira-kira bisa menyesuaikan kebutuhan mereka yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah gitu. Jadi metodenya itu yang paling gampang ya udah menerangkan dengan PowerPoint ataupun dengan video lalu mereka menanggapi. Seperti itu, Coach. Jadi masih masih kurang bervariatif gitu. Mungkin kalau untuk sekarang karena udah PTM 100%, jadi bisa untuk lebih kreatif lagi dalam mencari metode. Terus yang kedua dari pengukurannya. Tadi saya memang di saat menginginkan anak untuk berpikir kritis, saya tidak memberikan indikatornya kepada anak. Kan seharusnya pendidik itu idealnya memberikan indikator kepada anak. Jadi anak itu bisa tahu indikator, oh gimana sih caranya saya berpikir kritis, oh ternyata berpikir kritis itu saya harus secara sistematis dalam menjawabnya, atau harus rasional. Jadi saya tidak memberikan indikator tersebut kepada anak. Jadi mungkin anak masih mengawang-awang bagaimana sih caranya saya bisa berpikir kritis, itu salah, itu dua halnya. Lalu yang ketiga, dari lingkungannya, mungkin lingkungan kelasnya itu pasif, jadi diam aja. Mungkin anak-anak jadi ikutan diam gitu, Coach, karena lingkungan kelasnya yang pasif. Lalu mesin ataupun medianya, yaitu minimnya penggunaan media untuk berpikir kritis. Lalu bahan-bahannya atau materialnya juga masih minim. Bagaimana caranya mereka bisa berpikir kritis itu. Jadi masih minim antara model, metode, dan juga media pembelajarannya. Seperti itu. Kalau dipakai skala nih Bu Desi, skala 1 sampai 10, daya kritis anak-anak siswa saat ini pada skala angka berapa kira-kira? Ini Bu Desi. Angka 5 dan 6, Coach. Angka 5 dan 6. Katakanlah ambil angka 6 gitu ya. Ya, 6. Dengan tadi sudah diangkat oleh Bu Desi punya target akan diangkat sampai angka berapa kemampuan daya kritisnya, dari angka 6 ke angka berapa? 7 dan 8, Coach. 7 atau 8? Ya, Coach. Oke. Upayanya tadi yang dilakukan ya, salah satunya menentukan indikator daya kritis itu apa sih ya untuk siswa ya, gitu ya. Terus metode yang digunakan. Ya. Oke. Itu mungkin salah satu saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, salah satu cara coaching untuk meyakinkan bahwa isu yang Anda angkat, Anda cukup argumentasi. Ya, tadi Bu Desi sudah menyampaikan argumentasinya, kemudian skalanya. Kemudian saya lanjutkan lagi nih, Bu Desi. Sebenarnya goals-nya ya, goals daripada tujuan yang diangkat oleh Bu Desi Teken meningkatkan daya kritis siswa itu, dari penulisan nanti yang diangkat apa sih goals-nya? Mampu berpikir kritis, Pak. Tujuannya, setelah berpikir kritis supaya apa gitu? Tujuannya apa?
Tujuannya supaya mereka tidak ini Pak, tidak goyah dalam berargumentasi gitu. Karena kan misalnya salah satu indikatornya seseorang itu belum bisa berpikir kritis itu menurut saya saat ia berpresentasi, misalnya saat ia beradu argumentasi, kan kalau PPKN itu sangat sering ya Pak beradu argumentasi, mereka itu jadi goyah gitu. Jadi mereka itu kalau temannya misalnya menyerang mereka dengan perspektif mereka, mereka jadi oh jadi gitu ya, oke mungkin saya salah. Nah saya tuh pengen anak itu saat beradu argumentasi, ya udah kalau mereka yakini betul ada datanya, rasional, nggak usah khawatir gitu, karena kan perbedaan itu hal yang biasa menurut saya. Jadi banyak anak kalau presentasi terus diserang, misalnya dengan argumentasi lain, pendapat temannya, mereka jadi takut gitu, takut untuk melawan argumen tersebut gitu. Itu salah satunya mungkin Pak indikatornya. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih plus dulu dong buat Ibu Desi dong ya. Plus dulu. Ini nanti bisa dilanjutkan nih tahapnya nih, optionnya apa, stepnya apa yang harus dilakukan oleh Bu Desi agar anak-anak itu meningkat daya kritisnya ya. Nanti pilihan-pilihannya itu akan banyak karena tadi sudah coba paparkan. Kemudian yang perlu lagi saya coba kasih gambaran apa tantangan ya yang akan dihadapi oleh Bu Desi ya dalam rangka meningkatkan daya kritis anak-anak. Apa yang hambatan yang akan dihadapi? Tantangannya apa? Hambatan yang akan saya hadapi mungkin dari faktor internal anaknya kali ya Pak. Jadi saya tuh masih takut bahwa anak-anaknya itu masih merasa kurang percaya diri gitu. Bagaimana sih caranya mereka untuk mengeksplor kemampuan berpikir mereka gitu Pak. Jadi masih kayaknya takut bahwa mereka itu aduh saya kurang percaya diri gitu. Jadi faktor internalnya sih Pak kalau menurut saya. Mereka khawatir tidak percaya diri dengan kemampuan berpikir mereka gitu. Terus supaya itu bisa dihadapi, apa yang akan dilakukan oleh Bu Desi? Yang saya lakukan yang pertama saya memberikan media pembelajaran yang menarik ya berupa permainan, itu yang pertama rencananya Pak. Lalu yang kedua saya akan memetakan anak-anak itu menjadi kelompok-kelompok kecil Pak. Jadi kelompok kecilnya itu dari siswa-siswa yang heterogen, misalnya dari saya lihatnya misal dari sikapnya ataupun misal dari nilai-nilai mereka bahwa oh ternyata anak yang nilainya rendah ini harus disatukan kelompok dengan anak yang nilainya tinggi supaya mereka itu jadi berbaur dan ada suasana ataupun lingkungan yang hidup gitu Pak, tidak pasif lagi. Kan kalau kita dikelompokkan dengan orang yang misalnya aktif kan mau nggak mau kita jadi ikutan aktif gitu Pak. Itu salah satunya sih Pak. Jadi dikelompokkan mereka nanti. Tidak belajar secara individu, tapi berkelompok belajarnya. Oke, kalau tadi sudah bisa ketemu, artinya sudah dibahas masalah tantangan yang dihadapi, tentunya Bu Desi juga butuh dukungan ya untuk melakukan perubahan, karena melakukan perubahan itu nggak mudah ya, pasti butuh dukungan. Dukungan siapa yang Bu Desi harapkan dalam pelaksanaan meningkatkan daya kreatif tadi anak-anak? Rekan sejawat dan juga mentor atau kepala sekolah Pak. Oke. Oke, sementara itu sesi yang saya bisa coba jadikan contoh ya, model ya buat Bapak dan Ibu guru. Saya yakin para coach nih, Coach Naning, Coach Titi, dan Coach Yudi bisa menangkap ya tujuan rencana hari ini pertemuannya membantu Bapak Ibu guru menemukan problem masalah yang dilaksanakan dalam tugas pokok fungsi, termasuk di dunia pendidikan. Kebetulan ada coach kita nih ya, Coach Titi, beliau berlatar belakang dosen, nanti bisa share buat Bapak Ibu guru kita supaya punya kualitas lebih baik. Di samping perlunya metode-metode kreatif. Kami persilakan para coach yang ingin berikan masukan. Kami persilakan. Monggo, Coach Naning, Coach Siti atau Coach Yudi silakan. Terima kasih Coach Budi ya. Atas waktunya. Terima kasih tadi Bu Desi ya sudah banyak memaparkan bagaimana menstimulasi atau membuat peserta didik jadi lebih kreatif ya atau lebih kritis dalam suatu atau menanggapi suatu permasalahan gitu ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka sampaikan itu bahwa ada datanya, yakin bahwa itu disampaikan benar. Kalau misalnya itu sesuai gitu ya, itu harapannya dari masing-masing guru atau Bu Guru Desi. Jadi
tadi disampaikan Pak Coach Budi bahwa apa sih yang menjadi tantangan saat kita menghadapi peserta didik yang kurang kreatif. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata hambatan-hambatannya tadi ada Fishbone tadi semuanya disebutkan terkait dengan metodenya, mesinnya, materialnya, measurementnya, environmentnya, dan itu harus di satu-satu diurai. Kalau tadi sampaikan Coach Budi tadi, itu kan suatu semua hambatan ya. Kalau tadi Coach Budi bilang, bagaimana cara menyiasatinya? Saat metodenya hanya dipakai hanya ceramah, kurang yang lain. Lah bagaimana menyiasati hal itu? Itu satu-satu diurai. Bagaimana menyiasatinya saat lingkungan orang-orang yang positif? Bagaimana Bu Desi menyiasati hal itu? Itu satu-satu diurai. Jadi sebenarnya sudah disampaikan Coach Budi secara detail. Tinggal Bu Desi ini tadi mengurai satu-satu. Permasalahan dihadapin, hambatan dihadapi, diurai satu-satu. Bagaimana Bu Desi menyiasati hal itu? Bukan peserta didik yang menyiasati, tapi Bu Desinya. Kita sebagai seorang guru. Yang bisa kita kendalikan adalah kita. Jadi yang bisa menyiasatin adalah kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan peserta didik kita seperti yang kita harapkan, tapi kitanya bagaimana menyiasatinya menghadapi peserta didik kita. Itu satu. Kemudian tadi dukungan juga sudah disampaikan oleh Coach Budi. Dukungan seperti apa yang diharapkan? Misalnya dari rekan-rekan sejawat. Bentuknya apa? Dukungan seperti apa yang diharapkan Bu Desi terhadap rekan-rekan sejawatnya? Kemudian dari mentornya, apa bentuknya dukungan tersebut? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Saat dukungan dari rekan-rekan sejawat bahwa temanku juga harus saling dukung dong, saling memberikan informasi, saling memberikan bahan materi ya sama-sama kita cari misalnya gitu ya. Terus apa ya yang bisa disampaikan Bu Desi atau yang didapatkan Bu Desi untuk mendapatkan bagaimana caranya Bu Desi mendapatkan dukungan tersebut, itu harus disampaikan juga. Jadi memperkuat Bu Desi saat membuat komitmen untuk memperbaiki atau membuat lingkungan peserta didik menjadi lebih kreatif dan lebih kritis gitu. Itu harus disampaikan. Kemudian Bu Desi akan melakukan apa? Action plan-nya satu-satu disesuaikan dan mulai kapan. Itu harus detail Bu Desi saat tadi mau merubah atau memberikan lingkungan peserta didik yang kritis tadi. Itu harus detail di satu-satu disampaikan Bu Desi. Jadi semuanya yang Bu Desi akan lakukan untuk memperbaiki lingkungan tersebut, untuk memperbaiki peserta didik tersebut. Itu dulu Pak Coach Budi, mungkin nanti ada tambahan dari Coach Titi sama Coach Budi. Terima kasih Coach Naning. Silakan Coach Titi. Ready first ya, Coach Budi belakangan. Silakan Coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kesempatannya. Luar biasa Coach Desi Arisandi. Tadi saya menyimak walaupun ini kamera ya, mohon maaf tadi. Nah, di sini saya menyimak goalnya dulu tadi, dari goalnya ya. Tujuannya untuk meningkatkan daya kritis siswa gitu ya. Kalau kami di ini mahasiswa kan, kalau kan sama aja yang jelas peserta didik kita ya. Nah itu tujuannya ingin meningkatkan. Tadi di optionnya sudah bagus apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Desi Arisandi dan bagus sekali Coach Budi. Nah ini mungkin ditambah capaian-capaiannya sih. Ya, kalau kami dosen itu harus ada capaiannya, Bu Desi, ya. Jadi capaiannya apa sih dari langkah-langkah tadi, dari option tadi harus ada capaiannya hingga nanti tadi sudah dijabarkan sama Coach Naning itu luar biasa, itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan sama Coach Naning. Jadi nanti di action plan juga capaiannya apa gitu. Nah, ketika ditanya sama Coach Budi tadi, dari skalanya kan mau skala 6-7. Nah, skala 6-7 itu capaiannya yang model seperti apa gitu. Itu bisa ditambahkan, hampir sama dengan kami sebagai dosen. Begitu Coach Budi, mungkin tambahannya dari saya. Ya. Tinggal ditambah capaiannya, ya. Karena capaian itu sangat penting ketika dievaluasi. Itu kalau kami di dosen itu capaian pembelajaran itu yang harus disampaikan pertama sebenarnya kepada
Kalau di guru RPP, kalau kami RPS ya Coach ya. Jadi RPS, ketika mulai memasuki pembelajaran, kita harus jelaskan kepada siswa itu capaian pembelajaran kita ini apa sih sebenarnya, misalnya apa ya, itu yang paling penting. Jadi nanti tingkat daya kritis ini sudah saya praktekkan juga. Tingkat daya kritis siswa atau mahasiswa itu ketika kita menyampaikan tentang capaian dari apa yang akan kita beri kepada mahasiswa itu atau siswa, itu akan meningkatkan daya kritis mereka untuk bisa dia mengembangkan ada inovatif dan kreatifnya tingkat daya pikir dari mahasiswa gitu, Coach Budi. Ya. Siap. Makasih Coach Titi, Coach Naning. Keren ya. Silakan Coach Yudi, mungkin saya silakan. Nah, ini praktisi Baik. nih. Silakan. Baik, terima kasih Coach Budi. Mungkin sedikit nambahin ya dari Ibu Desi Arisandi ini. Tadi sudah menyampaikan begitu atraktif ya, bisa dibilang begitu semangat menyampaikan apa yang dia ingin menjadikan aktualisasinya nanti, apalagi ingin mengubah yang namanya generasi milenial. Biasa bilang ini ya harus yang guru-guru zaman sekarang itu adalah generasi milenial yang bisa dibilang berbeda dengan zaman dulu gitu. Jadi memang bisa berbeda. Cuman yang saya tadi jadi catatan saya pakai memang benar bisa menggunakan metode ceramah untuk generasi milenial. Itu mungkin yang jadi catatan saya, karena untuk zaman sekarang mungkin buat guru-guru yang lain juga mungkin gitu. Jadi sih itu harus dipikirkan kembali sebetulnya untuk menggunakan metode ceramah gitu, karena ingin mengubah pola pikir kritis, ya, meningkatkan gitu berpikir kritis. Sedangkan si peserta didik tadi mungkin hanya mendengarkan. Ketika seperti itu apakah bisa dilaksanakan gitu, mungkin itu yang pertama. Lagi ya tadi udah cukup dijelaskan lagi oleh Coach Nani sama Coach Titik bagaimana caranya, challenge-nya, terus harus lebih detail lagi. Cuman yang jadi saya sasaran tadi itu ketika metode-metode yang akan dipakai untuk keberhasilan ya, karena kan ada goals-nya nih gitu. Ketika itu berarti otomatis ada option di situ kan, langkah-langkah apa saja nih gitu. Ketika langkahnya menggunakan metode ceramah, apakah itu bisa dilaksanakan gitu. Terus kan harus mungkin kekuatan apalagi nih selain ceramah mungkin bisa mengubah pola pikir kritis siswa-siswa tersebut gitu. Gitu aja sih mungkin sih. Karena saya lebih ke situ ya, karena berbeda sekali kalau untuk mengajar zaman sekarang ya. Nggak bisa yang namanya kita ceramah terus itu nggak bisa. Itu aja mungkin ya tambahan dari saya. Oke, Coach, bisa saya tambahkan sedikit lagi? Silakan Coach Dik. Boleh? Ya. Jadi izin ya Coach Budi, Coach Yudi, boleh? Ya. Ya, silakan. Ya. Bu Desi. Jadi benar sekali. Ya. Jadi Bu benar Desi bisa sekali. dengar ya? Oke. Iya Pak, dengar Ya. Pak. Jadi benar sekali yang dikatakan. Oh, iya. Memaparkan tadi. Oke, lanjut aja ke Coach Titik kali ya. Mungkin Pak Budi sinyalnya lagi ini bermasalah. Silakan jalan aja Coach Titik. Nah. Oh ya, lanjutkan. Ya. Lanjut Coach. Oh ya, makasih Coach. Jadi sebagai tambahan, benar sekali apa yang dikatakan Coach Yudi ya tentang metode. Saya tadi lupa Coach di RPS kami juga saya lupa bahwa metode pembelajarannya seperti apa gitu kan. Itu ya. Oh ya udah. Jadi kita tambah metode pembelajaran kita ini kan Coach. Oh, ya. Kita apa namanya sih kalau istilah di pendidikan itu bervariasi. Misalnya minggu ini kita metode ceramah, minggu depan kita metode diskusi. Jadi di setiap pertemuan pembelajaran itu harus ada, kalau kami di tenaga pengajar itu di dosen harus ada pertama ceramah, kemudian diskusi, kemudian nanti mereka diminta menyimpulkan apa yang telah didiskusikan gitu. Jadi sebagai tambahan tadi dari Coach Yudi, benar sekali. Tidak harus kita berceramah karena apalagi sekarang generasi strawberry ya. Nah, di generasi strawberry ini
yang perlu kita tanamkan. Siswanya ini benar-benar dia inovatif. Sebenarnya generasi strawberry itu generasi yang inovatif dan kreatif. Tinggal bagaimana cara kita bisa memposisikan diri menjadi mereka gitu. Kalau saya gitu, saya mendidiknya begitu. Jadi bagaimana cara kita pendekatan kepada adik-adik siswa atau mahasiswa. Nah, mereka tinggal kita ya memancing apa sih, memantik bagaimana dia bisa berpikir kreatif tadi, kritis tadi ya, dengan cara tadi yang benar sudah disampaikan oleh Desi Arisandi. Optionnya seperti apa tadi sudah bagus sekali. Tinggal ya itu tadi bagaimana capaiannya itu. Kalau ketika kita bisa mengukur capaian kita itu dari skala tadi berdasarkan capaian tadi gitu. Itu Coach. Baik Coach, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain ingin disampaikan, Coach Yudi? Udah cukup kan, udah berbagai Cukup. macam record standing segala Coach Dik udah ini. Udah cukup Oke. dari saya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ingin Anda disampaikan, silakan. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Mas Gagas, Mas Danang, Pak Fitri, silakan. Pak Guru. Ada? Kalau nggak ada, mungkin saya ingin minta informasi ya. Kira-kira Bapak dan Ibu guru dengan sesi coaching seperti ini merasakan manfaatnya nggak? Silakan nih. Sangat bermanfaat. Kenapa? Sangat bermanfaat, Coach. Kenapa Pak Guru? Karena kita dapat masukan dari beberapa coaching yang hebat-hebat. Terus apa yang ngerasain apa? Yang dirasakan apa? Coach Desi nih, Coach Desi dulu nih, apa Bu Desi nih, setelah dilakukan tadi itu apa yang dirasakan gimana? Ya, yang saya dapatkan itu saya bisa menambah, misalnya apa instrumen saya tadi ada indikator tentang capaian, terus juga saya harus membuat skala, terus juga saya harus menjabarkan secara rinci kira-kira apakah metode yang saya gunakan nantinya bisa membuat goal saya seperti itu Pak, untuk menjadikan peserta didik berpikir kritis. Itu sih Pak yang sudah saya lihat. Terima kasih banyak para coach atas masukannya. Baik, ada pertanyaan lagi yang mendasar nih para Bapak dan Ibu guru ya. Ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang harus ditanamkan oleh para CPNS. Kalau seandainya agenda perubahan atau program rancangan tadi ya, apapun temanya, apapun isu yang diangkat, bisa terwujud, apa kira-kira yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru? Silahkan, volunteernya siapa? Mas, ini Mas Danang. Kalau seandainya rencana Mas Danang itu membuat siswanya mudah menghafal Al-Quran, karena programnya itu rencananya ya, isunya ya. Dan itu bisa terwujud, apa yang dirasakan oleh Mas Danang? Sebagai seorang pendidik, saya merasakan keberhasilan yang baik untuk anak didik saya gitu dong, Coach. Bangga. Apa perasaannya Mas Danang apa? Perasaannya bangga dong, Coach. Bangga. Iya. Bangganya seperti apa, Coach? Karena peserta didik lebih memiliki kemampuan lebih gitu, sebagai dasar dia. Gitu. Karena kan target untuk penelitian saya tentang kemampuan baca tulis Quran, gitu, Coach. Mengapa itu penting buat Mas Danang? Karena baca tulis Quran itu untuk anak peserta didik tingkat sekolah dasar itu merupakan dasar, fondasi diri untuk lebih memahami lebih luas terhadap segi kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang dijelaskan di dalam penjelasan dalam bentuk, terutama dalam bentuk tulisan Arab ya dok, ya Coach ya. Gitu. Fondasi dasar anak didik. Iya. Tujuannya agar apa? Agar anak lebih mudah memahami isi daripada yang disampaikan
dalam keterangan-keterangan Al-Quran ataupun hadis, seperti itu, Coach. Kalau dia Setelah bisa memahami, baca, dia bisa baca, dia bisa nulis, insya Allah kedepannya dia akan mudah memahaminya, seperti itu. setelah dia pahami, apa yang dia lakukan? Dia akan mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, dia akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu, Coach. Kalau dia sudah mengamalkan, iya. Kalau dia tidak bisa membaca, menulis, bagaimana dia dapat memahami, dan kalau tidak bisa memahami, bagaimana dia bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu, Coach. Itu tujuannya. Jadi manfaatnya apa? manfaatnya setelah dia mengamalkan dalam kehidupan sehari dengan berdasarkan panduan dasar-dasar Al-Quran dan hadis itu, dia akan menjadi anak yang lebih baik, gitu. Emang Al-Quran itu tulisan kalamnya siapa sih, Coach? Mas Danang? Kalam Allah, Coach. Kalam Allah. Kalamullah, ya. Kalamullah. Iya, kalamullah. Jadi kenapa kalamullah itu harus dihafal dan dipahami oleh anak-anak didik? Karena pondasinya, dasarnya, Coach. Pondasinya, dia harus memahami. Oke. Kalau itu sudah terjadi, Coach, katakanlah ya, Mas Danang sudah melakukan itu, kemudian anak-anak didiknya alhamdulillah semuanya berhasil. Apa yang bisa Mas Danang lihat dan rasakan saat itu? Yang tentunya akan menjadi lebih baik perilaku daripada peserta didik, terutama itu, Coach. Segi sopan santunnya, segi akhlaknya, seperti itu. Akhlak, ya. Ya, dan juga pengamalan-pengamalan syariat-syariat Islamnya, seperti ya pelaksanaan ibadah sholat, tata caranya, seperti itu, Coach. Mengapa itu buat Mas Danang menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dalam rangka mengamalkan syariat dan kalamullah itu? Ya karena itu udah apa ya, Coach? Motivasi terdalam buat Mas Danang apa? Motivasi terdalamnya? Motivasinya amal ma'ruf nahi munkar, Coach. Iya, mengamalkan perintah dan memberikan kalau seandainya Mas Danang sudah berbuat untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, ya, dan itu dikabulkan, perasaan apa lagi selain bangga yang Mas Danang bisa rasakan? Lebih dari itu, Coach, ya. Karena tujuan sesama manusia kan sering mengingatkan, dan juga sering mengingatkan serta ya sering tujuannya ibadah lah, Coach. Baik. Kalau Mas Danang sudah melakukan upaya dengan merubah metode, berusaha bagaimana memudahkan menghafal, tapi ternyata anak didiknya masih juga belum mampu melakukan hafalan dengan baik, apa yang akan dilakukan, dirasakan Mas Danang? Pertama, evaluasi dulu, Coach, ya. Evaluasi metodenya, lalu setelah itu kita rancang kembali metode yang baru, gitu, dengan menggunakan media yang baru. Oke. Ya. Sudah dilakukan nih, Mas. Sudah dilakukan upaya metode baru dan sebagainya. Dan alhamdulillah berhasil. Kemudian sekolah atau kepala sekolah Anda tidak mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Mas Danang. Apa yang Mas Danang rasakan? Sebenarnya sih tidak apa-apa sih. Karena kan arti apresiasi dari atasan itu kan hanya sebatas simbol, ya. Tapi yang lebih pentingnya yaitu perubahan daripada peserta didik kita selaku tugas kita lah, gitu, Coach. Tidak masalah lah, gitu.
untuk apresiasi atasan. Terpenting peserta didik kita. Alhamdulillah, barakallah ya. Itu salah satu sesi akhir penting buat Bapak dan Ibu guru. Kasih plus dulu nih buat Mas Danang. Ya, saya nggak bisa ini tepok tangan saya megang laptop satu. Jadi buat Bapak Ibu guru, ini kenapa penting terkait dengan aktualisasi dan habituasi. Habituasi itu bagaimana membiasakan diri. Mas Danang sebagai guru, ya, itulah harusnya motivasi Bapak dan Ibu guru, lakukan apa yang terbaik buat anak didik. Tidak terlalu penting untuk mendapatkan apresiasi ataupun tidak dapat apresiasi. Cukup minta apresiasi dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui. Insya Allah hadiah, ya, imbalannya jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Setuju ya Bapak Ibu guru ya? Oke, baik. Saya rasa karena saya juga udah siap-siap mau dipanggil untuk di ini tarik-tarik. Masih ada yang ingin disampaikan dari Ibu guru nih, belum ada yang ngomong. Silakan nih Bu Ayu ya, atau Mbak Yuni boleh. Silakan. Monggo Ibu guru yang lain yang belum yang ngomong, silakan. Apa pentingnya sesi ini? Silakan. Ayo Bu Ayu, silakan. Oh, Mas Fairuz mau bicara, silakan Mas Fairuz. Alhamdulillah Pak, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami diberikan coaching walaupun di hari libur tidak merubah semangat kita semua, dan saya doakan untuk para coach yang berperan dalam hari ini pun semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Tadi mengambil daripada hasil Bu Desi itu, saya menuliskan dalam diri saya itu, nanti saya akan mengurai semua poin yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti juga capaian dari aktualisasi saya itu apa. Kemudian metodenya pun akan metode apa yang akan dilakukan. Nah itu sangat berarti sekali bagi saya pribadi, ya kan. Tadi udah saya catat dan nanti akan saya implementasikan insya Allah. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk para coach. Barakallah dan barakillah. Amin. Amin, 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 amin. Silahkan Bu Ayu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pertemuan hari ini sangat membantu sekali ya. Jadi tahu gambarannya apa yang harus dikerjakan itu Pak gitu. Terus terang kami semua itu masih bingung Pak, yang poin-poin apa yang harus kita lengkapi itu loh Pak gitu. Nah, dengan adanya beberapa coach di sini, jadi seperti yang Pak Nabil tadi bilang itu benar gitu. Jadi kita tahu poin-poin itu ternyata harus detail gitu. Dari Ibu Titik tadi disampaikan, dari Coach Naning disampaikan, dari Coach Yudi juga itu bagus banget gitu Pak gitu. Jadi semangat lagi Pak gitu. Semangat. Terus ada yang saya mau tanyakan Pak, untuk yang tadi punya Bu Desi itu berarti sudah mendekati benar ya Pak? Tinggal penyempurnaan yang disampaikan Coach tadi ya Pak gitu? Iya, betul. Tinggal nanti dalam narasinya penulisannya dipertajam sesuai dengan masukannya Coach Naning, Coach Siti, dan Coach Yudi ya. Tapi secara garis besar kerangka itu sudah sesuai dengan sistematika pedoman dari LAN. Itu udah oke. Oh, ya. Gitu. Ya, bisa jadi Pak. Model lah, jadi contoh. Model ya Pak. Oh iya. 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 Oke. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, baik, makasih. Mbak Yuni, Mbak Sari, atau Mbak Wadah, silakan. Mbak Fojia. Mbak Foji. Ada lagi yang disampaikan? Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti yang disampaikan teman-teman, jadi untuk coaching pagi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan teman-teman tentunya, karena ya seperti yang teman-teman tadi sampaikan, kami bisa mendapatkan gambaran, kemudian masukan-masukan untuk kebaikan penulisan rancangan kami nanti. Jadi untuk detail-detailnya seperti apa yang mau ditambahkan atau apa yang kurang, jadi sedikit banyak ada gambaran gitu, Coach. Terima kasih untuk para coach yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Terima kasih. Itu aja sih, Terima kasih. Coach. Ini salah satu sesi coaching kita terkait dengan penulisan. Tapi para coach ini bisa juga melakukan coaching saja. Ya. Artinya kalau para bapak ibu guru punya masalah ya, baik masalah pendidikan siswa, masalah komunikasi ya dengan anak, dengan keluarga, bisa. Coach, izin suaranya nggak kedengaran, Coach. Dengaran nggak, Coach? Dengaran ya? Oke. Baik. Jadi saran saya buat Bapak dan Ibu guru bahwa para coach ini juga bisa melakukan coaching tidak hanya terkait dengan tugas yang sekarang sedang dikerjakan ya. Beliau juga bisa melakukan membantu Bapak Ibu guru menyelesaikan masalah, baik masalah itu kaitan dengan proses mengajar sebagai profesi guru, kemudian juga komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan siswa, masalah komunikasi di rumah. Insya Allah para coach ini juga bisa membantu. Jadi nanti buat Bapak Ibu guru juga kalau berkenan untuk melakukan coach one on one, nanti kami bisa kasih kontak pada beliau-beliau. Insya Allah beliau akan bantu. Ya. Cuman sesi ini sesi khusus bicaranya adalah coaching terkait dengan tugas pelatihan dasar CPNS. Semoga semuanya cepat diangkat ya. Nanti saya ngomong, sampaikan Kepala BKD Bu Maria, Ida ini guru-guru ini baik-baik semua bisa diangkat, SK-nya turun. Oke, mungkin dari para coach ada yang ingin disampaikan? Coach Naning, Coach Siti, Coach Yudi? Cukup. Cukup ya, tapi kita sangat membantu. Kita ingin bantu, justru dengan adanya kita coach di situ benar-benar membantu lillahi ta'ala untuk semua teman-teman. Saya ambil waktunya teman-teman semua ya, yang dalam perjuangan menuju SKPNS kali ya, nanti aktualisasi ini gitu ya, menjadi sekali dalam seumur hidup nih gitu ya. Itu yang saya rasakan dulu juga gitu, untuk jadi PNS apa gitu. Jadi kalau dulu nggak ada sisi coaching kayak gini untuk menemukan aktualisasi kinerja saya itu gimana yang akan saya aktualisasikan di tempat kerja nanti gitu, benar-benar berusaha sendiri, tidak ada konsultasi seperti ini atau ada coaching klinik seperti ini. Nah, saya bilang coaching klinik ini ya sebutnya gitu. Ya, coaching klinik. Nah, jadi bisa menambah masukan, menambah insight baru untuk nantinya ketika kita mau mengaktualisasi gitu. Jadi kita di sini para coach terbantu juga dan membantu gitu untuk teman-teman semua sendiri yang mau one-on-one coaching. Silakan nanti Coach Budi juga akan share mungkin ya gitu info kontak kita ya, Coach Titik sama Coach Nani ya. Kita siap bantu buat teman-teman semua. Lillahi ta'ala, insya Allah. Gitu. Yang penting teman-teman mau berjuang gitu ya. Siap. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak para coach yang hebat dan para coach yang luar biasa. Saya rasa cukup saya akhiri ya, karena saya sudah mulai dipanggil. Sampai ketemu lagi. Nanti coaching untuk one on one-nya bisa kita bantu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Mas Gagas. Tolong dibalikin hostnya. Hostnya balikin dulu Mas Gagas. Siap. Hostnya lagi di Bu Desi, Pak. Oke, Bu Desi, tolong kembalikan. Recordingnya udah dimatikan. Oke, siap. Pak, sudah dikembalikan. Thank you semuanya. Makasih. Sama Pak. Terima kasih. Makasih Coach Nani.